الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، sampailah kita pada bab yang terakhir, ya, ini ini termasuk 2 atau 3 bab yang paling akhir. Hadis tentang Dajjal dan tanda-tanda kiamat. Ini hadis yang sangat panjang. Teks Arabnya saja 1, 2, 3,5. 3 lembar setengah. Jadi langsung kita baca terjemahannya. Hadis ini bercerita tentang keluarnya Dajjal dan kejadian-kejadian tentang atau kejadian-kejadian yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menyebut tentang Dajjal pada suatu pagi. Beliau terkadang memelankan suaranya dan sesekali mengeraskannya, sampai-sampai kami mengira Dajjal itu sedang berada di tengah-tengah kebun kurma. Suatu hari Nabi memperingatkan, berbicara tentang Dajjal, terkadang suaranya pelan, terkadang tinggi, sehingga para sahabat yang mendengar itu mereka mengira Dajjal itu sudah muncul, sekarang lagi bersembunyi di kebun kurma. Maka ketika kami mendatangi Nabi SAW, beliau mengetahui hal itu dari kami. Lalu beliau bertanya, "Masya'nukum, ada apa dengan kalian?" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, Anda menyebutkan tentang Dajjal pagi ini, dan Anda menurunkan dan mengeraskan suara hingga kami kira ia berada di tengah kebun kurma." Maka beliau SAW bersabda, "Bukan Dajjal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian. Kalau Dajjal keluar dan aku masih ada di antara kalian, maka aku akan mengalahkan hujahnya, bukan kalian." Jadi kalau Dajjal itu keluar sekarang, sedangkan aku masih ada, aku akan mengalahkan dia, bukan kalian yang akan mengalahkan. Dan jika Dajjal keluar, sementara aku sudah tidak berada di tengah-tengah kalian, maka tiap orang menjadi pelindung dirinya sendiri, dan Allah sebagai penggantiku dalam menjaga setiap muslim. Kemudian Nabi menjelaskan tentang ciri Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya, matanya menonjol keluar. Sepertinya aku menyerupakan dengan Abdul Uzza ibn Qattan. Mukanya mirip sosok yang bernama Abdul Uzza ibn Qattan. Maka barang siapa di antara kalian mendapatkannya, hendaklah ia membacakan kepadanya awal surat Al-Kahfi. Kan di antara kita menghafal surat Al-Kahfi, terutama di awalnya 5-10 ayat pertama atau terakhir,
Itu diantaranya bisa membentengi diri dari Dajjal. Dan surat Al-Kahfi disunahkan untuk dibaca setiap malam Jumat dan hari Jumat. Rutinkan membaca surat Al-Kahfi. Malam Jumat baca Al-Kahfi, hari Jumat juga baca Al-Kahfi. Dan sesungguhnya ia keluar dari jalan antara Syam dan Irak. Kemudian ia merusak daerah kanannya dan merusak di arah kirinya. Karena itu wahai hamba Allah, tetaplah kalian berpegang teguh di atas agama Allah. Dan Dajjal ini fitnahnya juga disebutkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejak Nabi yang pertama diutus sampai Nabi Muhammad SAW, mereka selalu mengingatkan tentang Dajjal, tentang bahayanya Dajjal. Ini menunjukkan tentang besarnya fitnah Dajjal. Mulai Nabi yang pertama itu, Rasul yang pertama sudah mengingatkan tentang Dajjal. Padahal Dajjal itu keluar di akhir zaman. Ini agar apa? Agar berita tentang Dajjal itu selalu diulang-ulang, selalu disampaikan kepada generasi yang datang berikutnya. Agar berita tentang Dajjal itu tidak hilang. Agar berita tentang Dajjal tidak dilupakan. Maka setiap Nabi mengingatkan, termasuk Nabi Muhammad SAW mengingatkan sahabat-sahabat, agar sahabat mengingatkan anak-anaknya, anaknya mengingatkan anak-anaknya, terus berita itu berantai sampai akhir zaman. Karena fitnahnya begitu besar dan berbahaya. Mungkin bukan kita yang akan menghadapi Dajjal, tapi pasti ada di antara anak cucu kita. Anak cucu mungkin, cicit, bisa jadi. Kemudian Nabi menjelaskan tentang Dajjal sejelas-jelasnya. Bentuk fisiknya, kemudian dia keluar dari mana, berapa lama dia tinggal di muka bumi ini. Kami bertanya, kata Nawas bin Sam'an, ya Rasulullah, berapa lama ia akan tinggal di atas muka bumi ini? Beliau menjawab, arba'un, 40 hari. Kemudian 40 hari itu kata Nabi, satu hari sama dengan setahun, dan sehari sama dengan sebulan, dan sehari sama dengan satu pekan, dan sisa harinya sama dengan hari-hari kalian. Jadi 40 hari Dajjal berada di atas keluar itu ketika dia keluar. Satu hari pada hari itu ketika keluar Dajjal itu, satu hari lamanya seperti 40 tahun. Lamanya seperti satu tahun. Satu hari pertama ketika Dajjal keluar itu lamanya seperti 1 tahun, satu harinya. Hari berikutnya satu harinya itu lamanya seperti 1 bulan. Hari ketiga, lamanya hari ketiga itu satu hari sama seperti 1 pekan. Kemudian hari keempat lamanya kembali normal seperti hari-hari biasa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang satu hari sama dengan setahun itu, apakah cukup bagi kami sholat sehari pada hari ini? Apakah cukup bagi kami sholat sebagaimana kita sholat pada hari ini? Perhatikan pertanyaan sahabat. Yang langsung diingat apa? Sholat. Caranya sholat ya apa ya Rasulullah? Kita kan tahu satu hari dengan ukuran 24 jam ini ada 5 kali sholat.
bagaimana kalau satu harinya seperti 1 tahun ya Rasulullah? Maka Nabi hanya menjawab, tidak, maka kira-kirakanlah untuknya. Kalian bisa memperkirakan, kira-kirakanlah. Fakduru, yang seharinya selama satu tahun. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan gerakannya di bumi, kecepatan gerakan Dajjal itu? Hanya 40 hari. Ya, tapi satu harinya seperti 1 tahun hari pertama. Beliau menjawab, bagai hujan yang diikuti angin, maka dia akan datang kepada suatu kaum, lalu mengajak mereka, maka mereka pun iman dan percaya kepadanya serta patuh kepadanya. Perhatikan kehebatan Dajjal. Ketika dia mengajak suatu kaum dan mereka percaya patuh kepada Dajjal itu, maka dia perintahkan langit. Dia perintahkan langit, turunlah hujan dari langit. Dia perintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah dari bumi tersebut tumbuh-tumbuhan. Maka kembalilah harta ternak mereka. Harta ternak mereka, yakni hewan piaraannya, unta dan kambingnya, semua kembali. Itu kehebatannya Dajjal. Tapi sebetulnya siapa yang memberi kehebatan itu? Allah. Untuk apa Allah memberi kehebatan? Bukan karamah, karena Dajjal orang kufur kepada Allah, tapi untuk menguji hamba-hamba Allah. Kemampuan luar biasa itu ada 2 kemungkinan, Pak. Itu sebagai ujian, sebagai fitnah, atau sebagai karamah. Kalau dimiliki oleh wali-wali Allah, itu karamah. Namun ingat, karamah itu sekalipun dimiliki oleh wali-wali Allah, bukan sesuatu yang bisa diulang-ulang. Karamah itu biasanya Allah memberinya tiba-tiba dan sesekali. Contohnya Umar bin Khattab pernah memberikan instruksi kepada pasukan di luar Madinah. Umar bin Khattab di Madinah, pasukannya di luar Madinah. Umar berteriak, wahai pasukan, ada musuh di balik gunung, ada musuh di balik gunung. Ternyata suaranya Umar terdengar oleh mereka. Itu namanya karamah. Tapi apakah kemudian Umar setiap mengirim pasukan memberi instruksi dari Madinah terdengar suaranya? Tidak. Ada seorang salafus saleh, pernah dia dikejar maling atau dikejar penjahat, tiba-tiba ada tebing yang tinggi, dia bisa lompat gitu. Pada saat itu dia tidak tahu gimana dia bisa lompat, dia bisa lompat. Itu namanya kalah. Tapi tidak kemudian lompat terus menerus tebing yang tinggi dia bisa lompat, tidak. Maka justru ya bisa diragukan kalau ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu belum tentu waliullah. Bisa jadi waliullah, bisa jadi wali syaitan. Dajjal itu istimewa, kemampuannya luar biasa. Coba kita bayangkan seperti ini. Dia mampu ngomong, hei langit turunkan hujan, turun. Entah itu bagaimana caranya. Tentu semuanya dengan izin Allah untuk fitnah. Tapi ini menunjukkan Dajjal itu wali syaitan. Sehingga nanti kita akan dengar ya hadis-hadis yang lain. Nabi melarang kita kalau mendengar Dajjal keluar, dilarang kita untuk mendatangi. Sekuat apapun iman kita, dilarang kita untuk mendatangi, dilarang untuk ngajak debat. Bahkan kita diperintahkan untuk menjauh, lari di atas gunung. Karena kata Nabi SAW, ada seseorang yang merasa kuat imannya, kokoh akidahnya, dia ingin menghadap Dajjal. Ternyata ketika dia menghadap Dajjal, bukan dia mempengaruhi Dajjal, tapi dia yang dipengaruhi oleh Dajjal, sehingga kufur kepada Allah Subhanahu. Ini jangan keluar Dajjal yang besar, Dajjal yang paling hebat ini.
Ini Dajjal yang paling besar fitnahnya. Ya, Dajjal kecil sekarang keluar saja banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Di beberapa negara itu ada orang-orang yang katanya bisa mengeluarkan emas dari mulutnya, bisa berbuat ini dan itu pengikutnya banyak. Apalagi Dajjal yang asli keluar, itu kan Dajjal kecil semuanya. Ya, di Indonesia pernah orang mengaku bisa menggandakan uang, Subhanallah, pengikutnya juga ada sedikit, bahkan ada lulusan Amerika jadi pengikut. Apalagi Dajjal seperti ini mentu. Dajjal yang kerucuk-kerucuknya yang kecil-kecil saja itu sudah bisa menarik orang-orang, apalagi Dajjal seperti ini. Maka ketika dia datang ke suatu kaum, lalu kaum itu mengimani dia, dianggap dia sebagai Tuhan, maka Dajjal pun menunjukkan kehebatannya. Maka kembalilah harta ternak mereka dalam bentuk yang paling panjang punuknya dan paling banyak air susunya dan paling panjang perutnya. Kemudian ia mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka dia mengajak untuk mengakui Dajjal sebagai Tuhan, untuk kufur kepada Allah. Akan tetapi mereka menolak. Kaum yang tadi menerima, ada kaum yang diajak, mereka menolak. Maka ketika keesokan harinya mereka pun kehilangan harta bendanya. Tidak ada hujan, bumi menjadi kering, tandus, rerumputan kering tersengat matahari. Gimana orang tidak terfitnah? Gimana orang tidak terfitnah? Ketika mereka menolak untuk iman Dajjal, itu tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Sekali lagi itu sebetulnya semuanya dengan takdir Allah. Untuk apa? Untuk menguji kaum tersebut tetap bertahan di atas keimanannya atau percaya dengan Dajjal. Dan ini tidak mudah ya, adik. Kembali ke zaman sekarang saja. Terkadang orang diuji oleh Allah dengan hilangnya dunia. Itu sudah kufur. Sudah cari solusi ke dukun dan kemana-mana, sudah menggadaikan akidahnya. Demikian pula orang-orang pada saat itu, Pak, ketika melihat melawan Dajjal, dunia hilang, ada orang-orang yang menggadaikan akidahnya. Maka ketika keesokan harinya mereka pun kehilangan harta bendanya. Kemudian Dajjal melewati tempat yang hancur, maka ia berkata kepadanya, keluarkanlah harta kekayaan dan simpananmu. Maka harta kekayaan yang tersimpan di dalamnya keluar dan mengikutinya bagaikan rombongan pejantan lebah. Yakni ratu-ratu lebah yang selalu diikuti. Kemudian ia mengajak seorang pemuda yang sedang dalam masa pertumbuhannya dan memenggalnya dengan sebuah pedang. Maka ia terbelah menjadi dua bagian terpisah sejauh sasaran lemparan. Kemudian memanggilnya, maka pemuda itu pun datang kepadanya dan berseri-seri mukanya dan tertawa. Coba bayangkan, ya, dia pegal orang, dipenggal, jatuh terpisah, dia bisa balikan lagi. Yopo Dajjal itu. Maka jangan main-main dengan Dajjal. Sampai begitu bahayanya, kita diperintahkan setiap salat membaca doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan doa itu ajarkan kepada putra-putri kita, sehingga nanti putra-putri kita ngajarkan kepada putra-putrinya. Putra-putri terus penting. Sehingga salah seorang ulama yang bernama Tawus itu kalau anaknya sholat tidak membaca doa ini, disuruh ulang sholatnya. Dia kalau lihat anaknya sholat, ditanya anaknya, kamu baca doa ini? Tidak, sholat lagi. Itu perhatiannya generasi salafus saleh terhadap pendidikan anak-anaknya, dan perhatian mereka, bagaimana keyakinan mereka bahwa kesalehan anak itu juga ditentukan oleh doa-doa yang dibaca.
Doa itu luar biasa. Jadi jangan hanya terpaku dengan teori-teori pendidikan. Itu mungkin bisa dipakai ya. Teori pendidikan itu kalau kita berbuat seperti ini, anak kita nanti akan jadi ini. Kalau kita begini, anak kita begitu. Itu mungkin bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi semua ikhtiar itu harus diikuti dengan doa. Ya, terkadang ayahnya sudah mati-matian mendidik, namun dengan pendidikannya belum mempengaruhi. Dan ternyata doa yang akan merubah anak-anaknya. Dan ajarkan kepada mereka untuk senantiasa berdoa, minta perlindungan dari semua fitnah, fitnah dunia maupun fitnah di akhirat. Dan saat itulah, kata Allah, dan saat itulah Allah mengirimkan Isa al-Masih, putra Maryam. Maka ia turun di atas menara putih di sebelah timur Damaskus, Damaskus Syam, ya, Syria, ya, tepatnya para ulama. Dan disitulah Islam, Allah akan mengirimkan pasukan-pasukan kaum muslimin dari Syam yang hari ini terus bergejolak berbagai macam fitnah dan peperangan di situ. Maka ia turun di atas menara putih di sebelah timur Damaskus dengan memakai dua jubah yang berwarna, dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat. Jika ia merendahkan kepalanya, mengangguk-anggukkan kepalanya, maka mengucurlah air. Dan jika ia mendongakkan kepalanya, maka menggelindinglah butiran-butiran perak berkilau bagi lu'lu' batu mulia. Maka tidak seorang pun kafir yang mencium aroma nafasnya melainkan dia akan mati. Sedang nafasnya menembus sejauh mata memandang. Maka ia pun mengejar Dajjal hingga akhirnya mendapatkannya di Babulud. Babulud itu salah satu kota di Palestina yang pernah dijajah pada tahun 1948 di dekat Ramallah, sebelah barat Quds. Di sana terdapat bendera nasional yang terkenal yang didirikan Inggris tahun 1917, kemudian diperluas Yahudi setelah tahun 1948 dan mereka namakan Bandara Ibnu Ghorio. Babulud itulah Nabi Isa mengejar dan membunuh Dajjal. Disitulah, ya, di daerah Palestina. Dan nanti pengikutnya Dajjal siapa? Yahudi. Yahudi. Pengikutnya Dajjal siapa? Orang-orang Yahudi. Dan sekarang mereka bersiap-siap itu. Bersiap-siap menunggu kedatangannya Dajjal. Yang nanti akan terjadi pertempuran besar antara kaum muslimin, hamba-hamba Allah dengan hamba-hamba kufar, pengikut Dajjal. Dan kaum muslimin akan dibantu oleh semua makhluk. Batu pepohonan akan mengatakan, "Hei muslim, ini ada orang kafir. Hei muslim, ini ada orang kafir." Kecuali satu pohon yang tidak mau berbicara. Apa itu pohon? Gharqad. Yang mana pohon ini konon sekarang ditanam oleh orang-orang Yahudi. Satu-satunya pohon yang tidak menunjukkan keberadaan orang kafir. Itu perang besar, perang terbesar. Kemudian Isa mendatangi kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu ia mengusap mereka dan menceritakan kepada mereka tentang derajat mereka dalam surga. Dan ketika demikian Allah mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba yang tidak seorang pun bisa membunuhnya. Maka jagalah hamba-hambaku dan kumpulkanlah mereka di Bukit Tur." Maka Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Ya, yang Allah ceritakan di mana? Yang Allah sebutkan di mana? Di mana? Al-Kahfi. Dan itu ikhwani fillah, mungkin ya hikmahnya kenapa surat Al-Kahfi dibaca setiap hari Jumat.
Karena di dalamnya ada kisah tentang tanda-tanda kiamat. Salah satunya kisah tentang makhluk perusak yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Dan kiamat terjadi pada hari Jumat. Dan membentengi diri dari Dajjal dengan membaca surat Al-Kahfi. Kiamat terjadi pada hari Jumat, tapi Allah tidak menyebut Jumat tahun berapa, kapan Jumat, Jumat versinya negara mana, tidak disebut. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi tidak tahu, Jibril tidak tahu, tidak ada seorang pun makhluk yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun malaikat peniup trompet sudah meletakkan trompetnya di mulut. Tinggal nunggu perintah dari Allah. Ketika Allah perintahkan, rusak, hancur bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekali tiupan. Ini makhluk yang bernama, dan Ya'juj wa Ma'juj ini sudah ada. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Ya di dalam Al-Kahfi. Apa ayatnya? Mufsiduna fil ardh. Nah, taj'al bainana wa bainahum sadda. Subhanallah. Namun satelit tidak bisa melihat keberadaan mereka. Dajjal apakah sudah ada? Sudah ada di dalam hadis Tamim Ad-Dari. Namun satelit sampai detik ini tidak bisa melihat keberadaan mereka. Orang-orang yang lemah iman dan terlalu mendewakan teknologi pengetahuan, akhirnya mereka menolak hadis-hadis yang berbicara tentang keberadaan Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj. Apa alasan mereka? Teknologi tidak bisa, ada, tidak bisa. Sekarang ini semua bisa terlihat. Mana keberadaannya? Ini orang-orang miskin. Teknologi dianggap mampu mengikat semua ilmunya Allah. Itu kan kebodohan. Dia tidak sadar, dia sedang meradar ilmunya Allah. Ilmunya Allah, walillahi ghaibus samawati wal ardh. Hanya milik Allah ilmu langit dan bumi yang tersembunyi, hanya Allah yang tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya teknologi, penemuan-penemuan ilmiah, para ilmuwannya pun sepakat bahwa penemuan teknologi atau penemuan ilmiah itu tidak final, tidak final. Sehingga selalu ada perbaikan, ada revisi, ada bantahan ketika ada penemuan-penemuan yang baru. Ilmuwannya sendiri mengakui bahwa penemuan-penemuan ilmiah itu tidak final. Apa yang dianggap benar, yang dianggap sudah sudah mencapai puncak, ternyata di kemudian hari itu sesuatu yang belum selesai. Ilmuwannya sendiri mengakui itu. Jadi miskin kalau ada orang Islam kemudian menolak hadis-hadis yang sahih karena berpedoman, berpijakan dengan penemuan ilmiah. Oh, gak ada ini, gak ada. Ini afwan, ini manusia miskin sekalipun profesor, sebetulnya bodoh dia. Kan berarti dia tidak mengenal Tuhannya siapa, ilmunya Tuhan seperti apa dia tidak tahu dia. Jadi jahil dia. Ya. Jadi kalau ada ilmuwan, profesor, doktor menolak hadis Nabi yang sahih, syaratnya sahih, diterima hadis tersebut, dan kandungannya jelas, maknanya jelas. Apalagi sampai disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dia sampai berani menolak, khawatir dia jatuh pada kekufuran. Jadi jangan menuhankan ilmu pengetahuan. Tuhankan Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Pengetahuan manusia itu terbatas. Itu yang harus dipahami. Segala yang diproduksi oleh manusia, produk-produk manusia itu harus kita yakini terbatas.
Karena manusia makhluk yang serba terbatas, produknya pun pasti terbatas, dan tidak akan menjangkau seluruh ilmu yang Allah miliki. Ini harus kita pahami, Pak. Jangan sampai kita dibuat keraguan oleh orang-orang yang menuhankan akal dan ilmu pengetahuan. Gak ada itu. Akhirnya karena mereka tahu Ya'juj wa Ma'juj disebut dalam Al-Quran, mereka pun melakukan takwil. Dicari-cari, dipalingkan maknanya ke makna-makna yang tidak masuk akal, atau yang dianggap masuk akal tapi jauh dari makna hakikatnya. Oh, Ya'juj wa Ma'juj itu bukan makhluk, itu virus. Ya, khoyal. Sama seperti sebagian ilmuwan mengatakan, ilmuwan Muslim mengatakan apa? Burung ababil yang Allah sebutkan dalam surat Fil. Ara'aital ladzi apa? Nah, awalnya apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tayran ababil tarmihim bihijarah, yang melemparkan mereka dengan melemparkan batu kepada mereka. Oh, itu batu itu virus katanya. Ya. Karena tidak mungkin burung jadi. Itu terjadi, Pak. Sama kembali kepada di sini, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang sifatnya seperti yang disebutkan dalam hadis, dan mereka sudah ada, ditutup, dikurung sama siapa? Siapa tadi? Dzulqarnain. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penutup besi yang menghalangi atau yang mengurung Ya'juj wa Ma'juj sudah mulai terbuka. Sudah mulai terbuka, dan mereka nanti akan keluar. Jadi bagi seorang muslim, ya, dia lebih percaya hadis, berita dari langit, daripada berita dari manusia. Ya. Dan kita yakini, kita tidak mengatakan, tidak meremehkan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan harus dihormati, Pak. Tapi diingatkan, ilmumu terbatas. Kamu ini makhluk, bukan khaliq. Kalau khaliq bisa tahu semuanya. Makhluk terbatas, produknya pun pasti terbatas. Maka Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka pun turun dengan cepat dari tempat-tempat tinggi. Lalu bagian depan rombongan mereka melewati Danau Qabariyah. Ya, di sini disebutkan nama daerah yang memanjang di sebelah danau, dan ia terletak di kaki gunung dan termasuk wilayah Yordan, dan sekarang berada dalam kekuasaan Yahudi. Semoga Allah mensucikan negeri-negeri dari mereka dan sekutu-sekutu orang-orang serupa dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya'juj dan Ma'juj ini nanti dia turun dari tempat-tempat yang tinggi. Lalu bagian depan rombongan mereka melewati Danau Qabariyah, melewati danau ini, mereka minum darinya, dan bagian terakhir rombongan mereka ketika melewatinya, mereka berkata, di sini dulu ada airnya. Apa artinya? Habis. Jadi yang depan minum air itu, yang belakang tek airnya. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga orang yang sudah membaca hadis ini terkadang, ya, walaupun guyonannya terlaluan, ya, kadang-kadang melihat orang yang perusak rakus itu disebut Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ini berlebihan. Alhamdulillah. Itu paling kufur dan paling ganas, ya, makhluk yang paling ganas. Mereka berkata, di sini dulu ada, dan Nabi Isa pun beserta pengikutnya dikepung, sehingga kepala sapi bagi salah seorang di antara mereka lebih berharga daripada 100 dinar bagi seorang di antara kalian saat itu. Maka Nabi Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengirimkan kepada mereka, kepada Ya'juj dan Ma'juj ini, ulat ke leher-leher mereka,
maka mereka pun mati bagaikan satu jiwa, yakni mati bersamaan. Ya. Ternyata Nabi Allah Isa menghadap mereka minta kepada Allah untuk dibinasakan, maka Allah kirimkan apa? Ular sampai masuk ke leher mereka dan mereka pun mati. Dan disebutkan di dalam hadis, Ya'juj wa Ma'juj itu sampai kufurnya mereka mengarahkan panah itu ke langit. Untuk apa? Memanah Tuhan. Itu kufurnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Nabi Isa dan pengikutnya turun ke bumi, yakni dari gunung Tur, maka mereka tidak mendapatkan sejengkal tanah, melainkan telah dipenuhi bau busuk bangkai mereka, baunya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Nabi Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah mengutus burung yang besarnya bagai leher-leher unta, kemudian membawa terbang bangkainya Ya'juj dan Ma'juj dan melemparkannya ke arah mana yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan yang mengguyur baik rumah tanah liat maupun rumah tenda dari hulu. Jadi hujan yang Allah turunkan, Allah jadikan airnya itu mengguyur semua kotoran-kotoran bekasnya siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Bangkainya sudah diangkut oleh burung-burung yang Allah utus. Maka ia mencuci bumi hingga licin bagaikan kaca. Kemudian dikatakan ke bumi, tumbuhkanlah buah-buahmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Ya. Karena pemiliknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah katakan tumbuhkan, kembalikan keberkahanmu. Maka hari itu sekelompok besar manusia makan dari satu biji delima, dan mereka bisa berteduh dengan kelopaknya dan diberkahi hewan ternaknya. Perhatikan, barokah. Bicara tentang barokah. Ketika Allah mengatakan kepada bumi, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkahannya. Apa keberkahan itu? Satu buah bisa dimakan oleh banyak orang. Itu namanya barokah. Keberkahan itu sesuatu yang sedikit tapi bisa terus menjadi banyak, dinikmati oleh orang banyak. Persis insya Allah keberkahannya orang-orang tua kita zaman dahulu. Syughulnya itu biasa-biasa tapi bisa mengkuliahkan anak-anaknya. Anaknya 10, 11 kuliah semua. Syughulnya apa? Jual minyak wangi. Sekarang orang syughul menting, terkadang fulus tak kelihatan. Ya akhirnya pernah lihat rumah kecil itu dihuni banyak orang, semuanya makan sehat. Dia ada syughul apa? Barokah. Maka orang itu kalau cari uang, pertama kali keberkahan. Dan ini bukti keberkahan. Ketika Allah jadikan bumi ini barokah, satu buah bisa dinikmati oleh banyak orang. Sekarang 10 buah satu orang yang dinikmati. Karena kecilnya buah-buah itu. Keberkahan itu satu buah bisa. Itulah mengapa Nabi SAW pernah mengingatkan tentang keberkahan itu ketika kita disuruh untuk makan bersama. Ya. Karena ada keberkahan sampai Nabi mengatakan apa? 2 porsi bisa untuk 3 orang. 3 porsi bisa untuk 4 orang. Itu namanya barokah. Ziyadatul khair. Bertambah kebaikannya, bertambah. Nanti bumi ini akan barokah. Kenapa? Karena dihuni oleh orang-orang beriman. Yang kafir-kafir yang durhaka kepada Allah dibinasakan. Dajjal, Ya'juj dibinasakan. Karena keberkahan bumi itu kalau fasidnya hilang. Orang-orang durjana yang kufur kepada Allah itulah yang membuat bumi ini rusak. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang munafik itu diingatkan, jangan kamu merusak di atas muka bumi ini. Mereka berusaha dengan apa? Dengan kemunafikannya, dengan kedurhakaannya kepada Allah. Allah turunkan azab, Allah cabut keberkahan. Barakah kembali, Allah limpahkan tanah-tanah tumbuh-tumbuhan itu barakah. Bahkan kelopaknya itu bisa digunakan sebagai tempat berteduh besarnya. Dan diberkahi hewan ternaknya, sampai air susu seekor unta mampu mencukupi kelompok besar manusia.
Air susu satu unta bisa mengenyangkan banyak orang, dan air susu satu sapi mampu mencukupi satu suku, dan air susu kambing mencukupi satu marga. Dan di saat demikian Allah mengirimkan angin yang harum baunya, maka bertiup sampai ke ketiak mereka yang dimaksud, berhembus sampai ke ketiak orang-orang itu, dan tinggallah sejelek-jelek manusia. Yani ketika angin itu berhembus dan setiap orang yang terkena angin itu, maka dia akan meninggal kalau dia orang mukmin. Angin tersebut mencabut roh-rohnya orang-orang beriman, orang-orang Islam, sehingga tidak ada orang Islam yang hidup pada saat itu. Dan tinggallah sejelek-jelek manusia. Mereka melakukan persetubuhan dengan wanita seperti layaknya keledai. Di zaman nanti orang sudah melakukan perzinaan seperti keledai. Artinya apa? Berzina sudah dilihat orang. Jadi satu dengan yang lain berzina itu di depan orang. Walaupun itu sudah mulai terjadi zaman sekarang ini, tapi nanti lebih parah. Di saat itulah kiamat terjadi. Di saat itulah kiamat terjadi. Maka kiamat itu tidak akan terjadi ketika masih ada seorang muslim, ketika masih ada seorang mukmin. Orang muslim dan mukmin akan dimatikan semuanya oleh Allah terlebih dahulu. Tinggal orang-orang jahat, orang-orang rusak, baru terjadinya hari kiamat. Ini hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Rib'i ibn Hirash radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, ia berkata, aku pergi bersama Abu Mas'ud Al-Ansari menuju Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Maka Abu Mas'ud berkata kepadanya, ceritakan kepadaku apa yang kamu dengar dari Rasulullah tentang Dajjal. Ia berkata, sesungguhnya Dajjal akan keluar dan ia membawa bersamanya air dan api. Maka apa yang dilihat manusia sebagai air, hakikatnya adalah api yang membakar. Dan apa yang dilihat manusia api, sebenarnya itu adalah air dingin yang segar. Maka barang siapa di antara kalian mendapatkannya, hendaklah ia memilih apa yang ia lihat sebagai api, karena sesungguhnya itu air yang segar dan sehat. Maka Abu Mas'ud ketika mendengar itu, dia mengatakan, saya juga mendengar itu dari Rasulullah SAW. Saya ingat betul dulu waktu masih SD, itu kita orang itu dapat buku itu. Ya Allah, lama itu mengalami apa? Buku cerita tentang Dajjal. Digambarkan itu Dajjal, neraka. Di dalamnya ada hal-hal yang benar. Ya, seperti Dajjal itu membawa api dan air. Cuma digambar itu yang tidak benar. Ya. Digambar, terus surganya digambar, nerakanya digambar. Ya, itu kan perkara-perkara gaib. Ya, dulu dijual itu, kita orang SD itu banyak buku-buku itu. Ya lumayan, kadang-kadang nakut-nakuti. Wa amal ladzi yarahu an-nas naran. Maka hadis sahih, ada hadis Bukhari Muslim. Jadi yang dulu pernah ceritakan Dajjal itu memegang api dan air, apinya adalah air, airnya adalah api. Maka kata Nabi, ketika sampai ketemu dengan Dajjal, kalau sampai ketemu, maka pilihlah apa? Pilihlah apa? Api. Ya, jangan memilih air. Tapi tentunya ikhwan fillah, mudah-mudahan dijauhkan dari fitnah Dajjal, ya. Dan seperti kata Nabi, tidak boleh didatangi, karena berat. Orang yang mengaku orang yang merasa kuat saja, ketika ketemu langsung berubah dia, karena melihat dahsyatnya kemampuan Dajjal. Nah, saya kira cukup karena hadis selanjutnya juga panjang, ikhwan fillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan selanjutnya masih berbicara tentang Dajjal dan tanda-tanda hari kiamat.
Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.